dari peas and carrot. Sayur mayur seperti wortel dan kacang polong. Di sini bisa mengerti nggak? Jadi sebenarnya kata khusus tersebut itu juga bisa jadi kata umum dari kata yang lebih khusus. Seperti itu. Bingung nggak? Halo? Bisa dimengerti ya? Oke. Kemudian automobile. Automobile itu salah satu jenisnya adalah limosin atau mobil limosin. Nah, limosin itu jika dispesifikkan itu ada merek-merek tertentu atau brand-brand tertentu seperti Ford Cadillac, Mercedes, dan lain-lain seperti itu. Dan di sini kalau dibandingkan dengan limosin, Ford Cadillac ini lebih khusus. Tapi jika limosin dibandingkan dengan automobile, maka limosin tersebut adalah jenis kata khususnya. Oke? Diulang lagi ya. Food adalah makanan. Jika kita khususkan dari makanan lagi, itu adalah vegetable atau sayur mayur. Ada vegetable, ada fruit, ada drink, seperti itu. Itu kan jenis-jenis dari vegetable, fruits, kemudian ada juga healthy food, ada junk food, seperti itu. Itu adalah jenis-jenis makanan. Nah, kemudian dari jenis makanan tersebut, contohnya vegetable, itu lebih dikhususkan lagi. Ada jenis-jenis sayuran, yaitu ada carrot, ada peas, carrot, brokoli, cabbage, celery, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi sebenarnya spesifik dan general term itu tidak bisa dipisah satu sama lain untuk menjelaskan satu hal dengan yang lainnya. Seperti itu. Mengerti? Sampai di sini ngerti? Ada yang kurang jelas atau minta diulang? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang specific sentences. Example number 1. Mrs. Hamilton gives the fund to the orphanage. Yang kedua, an old woman gives the fund to the orphanage. Nah, di sini yang mana yang specific sentence, yang mana yang general sentence? Ya, betul sekali. Specific sentence-nya adalah Mrs. Hamilton. Karena kita sudah jelas tahu siapakah wanita yang memberikan fund tersebut. Sedangkan kalau yang di second sentence, an old woman gives the fund to the orphanage, itu kita masih belum tahu kan? Masih secara umum kan? An old woman itu siapa? Seperti itu. Nah, second one, beetroot is good for our blood cells. Nomor 2, beetroot is good for our blood cells. Nah, the second sentence-nya, vegetable is good for our blood cells. Yang mana yang umum dan khusus? Ya, betul.
the first sentence itu adalah spesifiknya. Oke, sekarang latihannya. Ada pertanyaan atau tidak tentang ini? Tidak ada, udah jelas semuanya. Mbak Fitri, nanti di akhir kelas di review kembali deh apa yang tadi kita sudah bahas. Jadi nanti akan di review ulang. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya mau ada pertanyaan tentang lesson spesifik sama general terms, bisa diulas sekarang atau ditanyakan sekarang. Jadi, kalau kita memahami paragraf, dalam satu paragraf itu ada yang namanya general terms, ada yang specific terms. Nah, biasanya general terms itu digunakan sebagai topic sentence atau ide utama. Kemudian dijelaskan dengan specific terms, yaitu detail-detailnya atau kalimat-kalimat yang memperjelas dari ide utama. Nah, tujuan dari kita memahami general dan specific term ini adalah ketika kita membaca suatu paragraf, kita menjadi tahu yang mana yang termasuk topic sentence, yang mana yang termasuk supporting sentence. Nah, topic sentence atau general idea biasanya diutarakan dalam kalimat umum atau yang mengemukakan ide-ide umum bersifat general. Kemudian dijelaskan dengan ide-ide yang lebih jelas, lebih detail atau lebih khusus, yaitu supporting sentence. Diterangkan dalam specific term seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan ada ujian reading kan biasanya suruh apa tuh? Menebak apa? What is the main idea? What is the title for this passage? Kayak gitu kan. Nah, biasanya kalau untuk title atau untuk topic sentence, title itu pasti dituliskan atau dijabarkan dari hal-hal yang bersifat umum seperti itu. Jadi nanti kalau ada option, ada A, B, C, D. Kalau misalnya B mengulas tentang ide yang lebih spesifik, benar-benar jelas satu persatu di detail. Kemudian yang C juga seperti itu, D seperti itu, berarti jawabannya yang mana? Yang A, karena yang A menjelaskan tentang umum. Seperti itu. Oke, Ma. Oh ya, ini sebelum lanjut ke latihan, ada yang mau istirahat? 1 jam istirahat atau langsung? Soalnya biasanya ada yang minta istirahat 10 menit, kemudian dilanjut ke latihan atau ke sesi kedua. Iya, ini ada rekamannya. Yang tidak bisa hadir bisa lihat di rekaman. Nanti di post seperti biasa. Dikasih link untuk melihat di YouTube. Latihan dulu terus istirahat, seperti itu. Terus untuk jadwal, ini jam 3 udah fix atau mau diganti malam?